Hai Sobat Smako, kabar kalian gimana nih hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Pada hari yang cerah dan sangat istimewa ini, kami dari kelas 12 MIPA kelompok 2 akan mengupas materi mengenai meningkatkan jiwa nasionalisme generasi muda di era digital. Sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kami akan memperkenalkan diri secara singkat, padat dan jelas. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Francisca Yunita, biasa dipanggil Siska. Kali ini Siska nggak sendiri loh, Siska ditemani bersama partner-partner yang super kece. Kenalan yuk sama mereka. Hai, saya Brigita Nadia Krisenka dan biasa dipanggil Nadia. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Catherine Puspita Intansari, biasa dipanggil Intan. Hai, saya Cynthia Maharani, panggilan akrabnya Cynthia. Dan sekarang kita akan mengupas seru tentang meningkatkan jiwa nasionalisme generasi muda di era digital. Tonton sampai habis ya videonya. Teman-teman, enaknya dimulai dari mana ya? Gimana kalau kita mulai dari makna generasi muda? Oke, kayaknya seru nih bahas tentang generasi muda. Kok tiba-tiba aku kepikiran sama kutipan presiden pertama ya? Yang mana? Pasti yang beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Kayak identik banget gak sih? Iya, bener banget. Soalnya generasi muda saat ini memiliki peran penting loh bagi kemajuan suatu bangsa dan negara untuk masa yang akan datang. Benar sekali. Bahkan, menurut Prince bab 2, generasi muda merupakan generasi yang memiliki semangat tinggi dan memiliki wawasan yang lebih luas untuk mengembangkan negara. Eits, tunggu dulu. Ngomong-ngomong tentang generasi muda, menurut kalian apa sih arti nasionalisme itu? Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita. Lalu contoh bentuk nasionalisme pada zaman dahulu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Contohnya itu pada masa demokrasi liberal, di mana bidang politik dan perekonomian negara Indonesia belum tersusun dan stabil. Nah, hal ini membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti Gunting Syarifuddin, Gerakan Benteng, RPLT, dan sebagainya yang mampu memperbaiki masalah yang dihadapi oleh negara. Tentu kegiatan ini didasari oleh sikap nasionalisme, agar masyarakat dapat bersatu sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Sebagai contoh, kebijakan Gerakan Benteng ini dicetuskan oleh seorang tokoh yang bernama Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah, pada masa demokrasi, justru banyak partai politik dibubarkan. Karena pada masa sebelumnya, yaitu pada masa demokrasi liberal, terjadi persaingan antar partai politik dan saling menjatuhkan. Aku kurang paham nih, apa sebenarnya kaitan teknologi dengan nasionalisme? Kalau menurutku ya, kaitannya teknologi sama nasionalisme itu, kan kita sekarang hidup di era modern, era digital nih. Jadi, kita dimewahkan sama teknologi yang semakin mendunia. Tapi sayangnya masih banyak generasi muda yang menggunakan teknologi dengan kurang bijak. Padahal teknologi bisa digunakan dengan sangat bijak dan bisa bermanfaat untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Para generasi muda ini, bagaimana? Udah paham belum? Iya, dan nggak hanya itu. Teknologi di era modern ini pasti berkaitan dengan akses internet juga kan? Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2018 menjelaskan
sebesar 50,92% masyarakat di perkotaan dan 26,56% di pedesaan mengakses internet selama 3 bulan terakhir. Dari Statistik Telekomunikasi Indonesia, BPS menjelaskan tujuan penggunaan internet didominasi penggunaan sosial media dan mendapat informasi atau berita dengan persentase masing-masing sekitar 79,13% dan 65,97%. Iya, betul. Sedangkan tujuan penggunaan internet lainnya untuk hiburan 45,07%, mengerjakan tugas sekolah 25,87%, mengirim atau menerima email 21,1%, pembelian atau penjualan barang dan jasa online 10,82%, fasilitas finansial 5,08%, dan lain-lain sebesar 1,84%. Berarti Indonesia itu punya banyak budaya dan keberagaman ya? Tapi aku mau tanya nih, keberagaman itu apa sih artinya? Dikutip dari tribunnews.com, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Tentang keberagaman ya. Tapi, kalian tahu nggak sih, kalau dari keberagaman tersebut bisa memunculkan berbagai konflik. Konflik itu bisa muncul karena perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, dan lain sebagainya. Konflik yang dapat ditimbulkan yaitu seperti konflik antar suku, konflik antar agama, antar golongan, dan masih banyak lagi konflik yang bisa ditimbulkan. Namun sebelum itu terjadi, pasti ada permasalahan yang mendasari atau gejala sosial yang timbul dalam masyarakat. Misalnya, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, lalu adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat, sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan, dan masih banyak lainnya. Menurutku hal tersebut bisa diatasi loh. Tetapi apa ya yang bisa kita lakukan sebagai generasi Z untuk menumpas masalah ini? Ada yang tahu nggak? Ya, cara menumpas masalah tersebut sebagian besar berasal dari diri generasi Z itu sendiri. Misalnya, gotong royong membersihkan tempat-tempat umum atau tempat yang kurang bersih, sehingga kebersihan tetap terjaga, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Atau di zaman teknologi yang semakin canggih, dapat kita gunakan untuk memperkenalkan budaya masing-masing tanpa membedakan budaya daerah yang lain. Nah, karena itu, kita, para generasi muda harus tetap semangat dan menumbuhkan dalam diri kita semangat nasionalisme ya. Oh iya, teman-teman, aku mau nanya nih. Bentuk-bentuk nasionalisme generasi Z di era digital itu apa aja sih? Wah, ada banyak banget. Mau aku sebutin salah satunya? Mau. Oke, dalam bidang digital antara lain, Timnan Developers dari Universitas Trunojoyo menduduki juara 2 dunia dalam kategori game yang diberi nama Froggy and the Pesticide. Tim mahasiswa UGM berhasil menciptakan game interaktif untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia. Video Wonderland Indonesia karya Alfie Rev yang mempresentasikan kebudayaan Indonesia berhasil mencapai peringkat pertama di YouTube. Dan tak hanya itu, karya Agustusan 2021 dalam bentuk daring diikuti oleh 385 penari dan Padang Panjang berpartisipasi mendukung rendang sebagai warisan budaya Indonesia ke UNESCO. Oh iya, aku mau tanya, tim mahasiswa UGM yang berhasil menciptakan game interaktif untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia itu gamenya isinya tentang keragaman yang ada di 34 provinsi di Indonesia kan? Terus gamenya itu mengajarkan kepada anak-anak tentang keragaman yang ada di Indonesia. Tapi dibuat dalam bentuk game, jadinya banyak anak-anak yang mengetahui keragaman yang ada di Indonesia. Tapi
pasti ada sisi positif dan negatifnya kan? Lalu, yang bisa kita temukan dari sebuah game interaktif ini apa? Menurutku, sisi positif yang dapat ditemukan dari sebuah game interaktif yaitu beragam kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia semakin dikenal oleh seluruh dunia. Negara Indonesia semakin dikenal karena adanya teknologi baru yang dikenalkan. Menambah wawasan mengenai berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia, serta munculnya jiwa kompetitif untuk bersaing, membuat konten kreatif yang dapat mengenalkan keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Namun sayangnya, bukan hanya ditemukan sisi positifnya saja, terdapat juga sisi negatifnya, yaitu salah satunya adalah jika tidak dibatasi penggunaan kartu pintar ini atau Nura Smart Card, maka anak-anak akan terus memainkannya tanpa henti. Dan lama-kelamaan akan merusak sistem kerja saraf mereka karena terpapar sinar radiasi dari HP, laptop, atau komputer. Anak-anak akan cenderung untuk lebih fokus kepada game interaktif ini sehingga tidak memperdulikan lingkungan sekitarnya. Karena pada kenyataannya, jika anak-anak sudah bermain game, maka ia tidak akan memperdulikan lingkungan sekitarnya. Untuk sisi negatif ini, menurut kalian ada solusinya nggak? Kalau ada, apa ya? Menurutku solusi dari sisi negatif ini adalah yang pertama, perlunya kerjasama dengan orang tua atau pendamping untuk mengawasi anak-anak ketika bermain game interaktif ini. Dan yang kedua, membatasi waktu bermain game interaktif ini, sehingga tidak sepanjang hari anak-anak terpapar sinar dari gawai yang dapat merusak sistem kerja saraf mereka. Untuk itu, kita harus bisa menggunakan teknologi di era digital ini dengan baik dan tentunya bijak. Hal ini dikarenakan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme pada era digital ini bukanlah kewajiban pemerintah saja, tetapi kita generasi muda juga ambil peran yang cukup besar loh. Iya, setuju banget. Kan generasi Z di era digital ini sangat kreatif. Jadi dengan kekreatifan mereka bisa juga digunakan untuk menunjukkan rasa nasionalisme yang dimiliki. Misalnya seperti membuat sebuah tari kreasi yang terdiri dari berbagai macam tarian daerah, lalu diposting pada sosial media. Kemudian bisa juga membuat ajakan berupa poster untuk mengajak masyarakat agar dapat meningkatkan rasa nasionalisme. Hei, tapi kira-kira kesimpulannya apa sih dari semua paparan yang udah dijelaskan itu? Eits, tunggu dulu. Tapi kesimpulannya pakai bahasa Inggris ya, biar keren gitu. Ada yang bisa tidak? From the interesting themes that we took, the conclusion is the attitude of nationalism is one of the important issues that need to be considered. Because in the digital era, the use of this technology is growing rapidly. Of course, the efforts made to maintain this sense of nationalism are different from the efforts made by the nation fighters. If the efforts of the nation fighters in the form of war protect the territory, we as the younger generation are expected to think creatively to develop the spirit of nationalism. Regarding our digital era, the younger generation actually has many big ideas in implementing technology. If we want to participate and contribute to advance Indonesia, then we must use technology wisely. Indonesia will not progress if we are nonchalant and indifferent to the use of technology. Therefore, let's protect Indonesia and preserve all its diversity by increasing the city nationalism spirit with the help of the very sophisticated technology. The young general of the spirit of nationalism. Indonesia Jaya. One of the most basic is to strengthen the foundation by building character from an early age.
If we want to increase the spirit of nationalism, we must strengthen the foundation by building character from an early age. Character education to love the country is one thing that must be instilled in every young generation as early as possible. The character to love the nation and the country is the initial foundation to form the character of nationalism and efforts to arouse a sense of nationalism in Indonesia's young generation. The main purpose of character education is to shape and perfect the young generation of individuals by training their own abilities so that they can understand each other's identity. In addition, we must also be able to increase the nationalism of the younger generation in the field of technology. In today's digital era, if we cannot control technology, we must continue to learn and strive to master technology, because times have changed and we must dare to grow. Nationalism is not only for those who are or have dedicated themselves to this country, but more than that, nationalism must be owned by every child of the nation. If we want the future of this country to be brighter, we must have a high sense of nationalism. Oke Sobat Smako, akhirnya sampai juga di penghujung podcast. Gimana? Seru bukan? Semoga isi dari podcast kami dapat berguna bagi kita semua ya teman-teman, terutama pada generasi milenial. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Anda. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.